Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak muda Indonesia. Nah, bertemu kembali di channel YouTube saya Sumber Rahmat Rezeki Farm. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membahas tentang progres pembangunan peternakan milik kami Sumber Rahmat Rezeki Farm yang berlokasi di Desa Sukaresmi, wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Nah, di video kali ini saya hanya baru akan mereview sedikit tentang progres pembangunannya saja. Nanti detailnya akan saya liput di video berikutnya. Di sini pembangunan di lahan luas kurang lebih 1000 meter dengan kontur tanah miring ya, karena kita lokasinya di dekat lereng, sehingga itu yang menjadi kendala kita dalam proses pembangunan. Kandangnya berundak, sehingga perlu benar-benar kita hitung dari segi ketinggian, dari segi keamanan air dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk mempercepat dan mempersingkat pengerjaan, kita menggunakan hebel sebagai bahan dasar dudukan tiangnya. Ketinggiannya kurang lebih 70 cm. Untuk kayu-kayu yang kita gunakan itu kita lebih banyak menggunakan kayu akasia. Untuk dasarnya, bantalannya agar kuat untuk menahan air urin domba dan kambing tersebut. Selain kayu akasia, kita juga menggunakan kayu-kayu keras lainnya. Konsep kandang yang kami buat adalah konsep kandang baterai dengan konsep kandang koloni, dengan total kapasitas rencana awal adalah sekitar 300 sampai 400 ekor. Untuk atap kita menggunakan asbes dan beberapa bagian menggunakan genting. Hal tersebut kami rasa adalah pilihan yang terbaik, mengingat asbes merupakan bahan yang tidak begitu terlalu menyerap panas yang dapat mengakibatkan kondisi kandang itu menjadi panas dan pengap. Dan juga mengingat harga juga kepraktisan pemasangan, sehingga kita memilih asbes sebagai pilihan untuk atap di peternakan kami. Hal lain yang perlu teman-teman perhatikan dalam proses pembuatan kandang ini adalah proses pengemalan untuk bagian alas kandangnya. Mengingat sifat kayu yang bergelombang dan tidak rata, pastinya hal ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman semua. Karena jika tidak dilakukan pengemalan di atas dan teman-teman langsung mengikatnya dengan bantalan, itu akan mengakibatkan dasar balok itu akan lari, yang mengakibatkan tiang-tiang juga akan lari serta kandang juga tidak akan rata. Oleh karena itu, proses pengemalan ini sangat penting bagi kami. Dan teman-teman harus perhatikan juga ukuran kayu yang kita gunakan untuk bantalan dasarnya itu adalah kayu balok ukuran 6x12. Di atasnya menggunakan kayu 5x5. Dan untuk alas dasar kandangnya kita menggunakan kayu 2x5. Untuk pemasangan kayu alas 2x5 ini kita juga lakukan pengemalan agar celah lubang kotoran itu rata dan tidak bergelombang. Ukuran yang kita gunakan untuk celah ini adalah 1 hingga 1,5 cm. Kami rasa sudah cukup aman untuk kotoran jatuh ke bawah.
Dari total waktu pengerjaan 70 hari ini, untuk pengerjaan kandangnya saja dengan luas kurang lebih 250 sampai 300 meter persegi, itu menghabiskan waktu sekitar 20 hari kerja saja. Dengan total tukang yang saya kerahkan untuk pengerjaan ini kurang lebih sekitar 10 orang untuk kandangnya saja. Untuk total kayu, pemakaian balok dan reng-reng akan saya jelaskan di video berikutnya. Berapa jumlah total kayu yang kami gunakan, berapa jumlah total asbes yang kami gunakan, juga berapa kurang lebih biaya yang kita habiskan untuk membangun peternakan ini akan saya coba share dan video detailkan di video saya berikutnya. Untuk video kali ini saya hanya mereview saja sedikit tentang proses pembangunannya ini. Jika teman-teman bertanya apa sih kesulitan dalam proses pembangunan peternakan ini, oke, saya akan coba memberikan sedikit ulasannya, bahwa dimana kesulitan kita ini selain terkendala masalah cuaca yang berubah-ubah, terkadang hujan, terkadang panas, itu juga kita sangat terkendala karena posisi tanah yang tidak rata. Itu yang membuat peternakan kami buat sistem berundak. Hal tersebut kami lakukan karena supaya tahanan tanah tidak lemah saat kita bangun pondasi untuk pagar dan juga tiang-tiang pondasinya. Jika kita uruk rata, itu kita berpikir bahwa ini tidak akan kuat jika menahan beban yang ada di atasnya, sehingga kita terpaksa kita lakukan proses berundak-undak untuk pembuatan kandangnya. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita sangat berpikir supaya air tidak mengalir ke bagian kandang dan juga kotoran tidak mengganggu, air urin tidak mengganggu kepada kandang yang ada di bawahnya. Seperti itu. Hal lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah jumlah ketersediaan kayu yang akan digunakan untuk pembangunan kandang ini. Karena jika terjadi kekurangan sedikit saja, apalagi kekurangan tersebut adalah kekurangan jenis-jenis kayu yang mungkin sulit didapatkan seperti reng-reng ukuran tertentu, juga sekatan ukuran tertentu, itu pasti akan sangat menghalangi atau mempengaruhi dari proses waktu pengerjaan, dan juga pastinya akan sangat memakan biaya yang tidak sedikit, karena pemesanan dan pengiriman dengan jumlah sedikit akan berbeda dengan pengiriman dan pemesanan dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang kandang baterai yang saya buat. Di sini kandang baterai yang saya buat dengan ukuran jarak sekat adalah 50 cm. Untuk detail pemasangan juga hasil dari kandang ini akan saya liput dalam video berikutnya supaya lebih detail teman-teman dapat melihatnya. Selanjutnya adalah kandang koloni, di mana kandang koloni ini saya buat dengan ukuran 120 cm kali 3 meter.
Kami harapkan dapat menampung domba-domba kecil hingga 15-20 ekor dan domba-domba besar 10-15 ekor. Palungan pakan saya buat dengan ukuran lebar atas 30 cm dan lebar bawahnya adalah 20 cm. Untuk ketersediaan air minum, saya buat palung minum dengan pipa yang kami potong menjadi 2. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang akan memulai membuat kandang barunya. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.